Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024, pemahaman bacaan dan nilai seperti apa soal dan pembahasannya. Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke baik teman-teman, langsung saja kita bahas soalnya. Kalimat yang memuat fakta adalah, jadi kalau kamu ditanya tentang fakta berarti suatu kejadian yang benar-benar terjadi, yang pasti gitu ya, dan sudah pasti. Biasanya dia nanti disertai dengan data, kemudian kelengkapan lainnya seperti itu. Jadi dia fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi gitu ya. Oke, kita lihat di sini kalimat 1 disebutkan salah satu janji Benigno Aquino dalam kampanye presiden adalah memberantas korupsi yang begitu parah menggerogoti Filipina. Jadi di sini teman-teman ada kata janji gitu ya. Kemudian di kalimat 2 juga janji itu ternyata manjur. Nah, jadi sesuatu janji yang belum terselesaikan gitu ya, atau belum benar-benar terjadi, itu belum kita katakan sebagai suatu fakta, karena janji di sini itu bisa berupa rencana ke depan yang memuat suatu pernyataan seperti itu. Makanya belum kita jadikan ini sebagai suatu fakta. Jadi makanya untuk kalimat 1, 2 itu belum bisa dinyatakan fakta ya. Oke, yang ketiga, ia terpilih menjadi Presiden Filipina menggantikan Gloria Macapagal Arroyo gitu ya. Nah, di sini kalimat 3-nya sudah tepat gitu ya. Nah, kenapa ia terpilih menjadi Presiden Filipina menggantikan Gloria Macapagal Arroyo? Jadi ini sudah tepat gitu ya, udah fakta. Kemudian di kalimat 4 diakuinya tidak mudah membersihkan Filipina dari praktik korupsi. Ini adalah pengakuan dan berarti hal itu sudah dia lakukan gitu ya, atau sudah dia alami sebelumnya. Karena ini sebuah pengakuan seperti itu, beda dengan janji seperti itu. Tidak mudah membersihkan Filipina dari praktik korupsi. Berarti kalimat 3 dan 4 ini fakta. Kemudian 5, apalagi menurut political dan economic risk konsultasi, Filipina merupakan negara terkorup keempat dari 16 negara di Asia Tenggara. Ini merupakan pendapat dari political dan economic risk gitu ya, bahwa disebutkan Filipina ini negara terkorup keempat dari 16 negara di Asia. Berarti ini suatu fakta. Jadi yang kalimat fakta di sini itu ada kalimat 3, 4, kemudian 5. Nah teman-teman, karena di sini nggak ada yang menunjukkan gitu ya pernyataan 1, 3, 4, dan 5, nah berarti kita ambil aja salah satu keduanya gitu ya. Jadi ada 4 dan 5, karena 1 dan 3 di sini kurang tepat ya angka satunya gitu. Di sini kurang tepat di angka satunya, begitu juga sini angka satunya kurang tepat. Jadi jawabannya adalah opsi yang C, kalimat 4 dan 5. Oke, kita bahas soal berikutnya. Kalimat berikut ditulis dengan huruf kapital yang benar kecuali. Oke teman-teman, di sini penggunaan kapitalnya sudah tepat, ada di awal kalimat, kemudian menunjukkan suatu nama kota, kemudian penunjuk gitu ya, nama kota. Di sini ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di sini di awal kalimat sudah tepat penggunaan tanda kapitalnya, kemudian penunjukan suatu nama gitu ya. Nah, Kepulauan Krakatau. Kemudian di sini sudah tepat di awal kalimat, kemudian penggunaan kata Anda, huruf A-nya. Kemudian di sini teman-teman kurang tepat penggunaan kata jalan. Harusnya huruf J-nya menggunakan huruf kapital gitu ya, bukan huruf kecil. Kenapa? Karena diikuti dengan tempat, nama tempatnya yaitu Jalan Lingkar Luar Jakarta. Makanya kesalahannya berarti ada di opsi yang C. Untuk opsi D ini sudah tepat penggunaan tanda kapitalnya gitu ya. Kemudian begitu juga dengan opsi yang E.
Toko disertai dengan namanya, tadi desa disertai dengan nama desanya. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita bahas soal berikutnya. Berdasarkan teks di atas, penulis bermaksud, kita cek dulu di sini disebutkan secara sosial, rokok menjadi sarana komunikasi, jembatan perkenalan dengan orang baru di dalam perjalanan kereta api, perjamuan atau rapat. Ya, disebutkan kalau secara sosial itu rokok menjadi sarana yang untuk komunikasi, kemudian perkenalan baru gitu ya. Kemudian di perjalanan juga. Bagi yang sudah saling mengenal, rokok menjadi tali peneguh silaturahmi dan solidaritas sosial. Secara spiritual, dalam ritus religi, rokok menjadi bagian dari kelengkapan sesaji. Kata pemanis, uang rokok juga menandakan fungsi sosial rokok. Jadi, bagi sebagian orang, mengharamkan rokok merupakan keputusan absurd karena dasar-dasar komunalitasnya rapuh dan dalam praktik mustahil untuk diterapkan secara efektif gitu. Nah, teman-teman di sini dia menyebutkan berdasarkan teks di atas penulis bermaksud apa gitu ya. Kalau kita lihat opsi yang A, mempertahankan pendapatnya untuk tidak mengharamkan rokok karena rokok mempunyai fungsi secara sosial. Nah, ini kurang tepat gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini disebutkan gitu ya. Jadi bagi sebagian orang mengharamkan rokok merupakan keputusan absurd karena dasar-dasar komunitasnya rapuh gitu. Nah, di sini maksud dia itu adalah mengajukan pendapat bahwa mengharamkan rokok itu sulit dipraktikkan. Kenapa? Karena rokok itu berfungsi secara sosial seperti itu. Nah, jadi yang tepat itu adalah option yang B. Oke, untuk opsi C menjelaskan fungsi rokok secara sosial sehingga tidak mungkin mengharamkan rokok. Nah, ini kurang tepat ya, karena pada dasarnya mengharamkan rokok itu sulit dipraktekkan gitu ya. Bukan tidak mungkin mengharamkan rokok. Oke, opsi D mengungkapkan ketidaksetujuannya mengharamkan rokok. Ini kurang tepat. Opsi E meyakinkan pembaca tentang fungsi rokok yang masih relevan sehingga tidak perlu diharamkan. Kurang tepat. Jadi jawabannya opsi yang B. Oke, kita bahas soal berikutnya. Kalimat yang tidak mengandung unsur yang mubazir. Oke, kalau dia tanya unsur yang mubazir berarti kata yang ada di dalam kalimat itu berlebihan, seperti itu ya penggunaan katanya, atau terjadi ketidakhematan kata dalam satu kalimat. Nah, kalau kita cek opsi yang A, sambil memanfaatkan situasi para anak-anak petani di dekat Denali Queen bermain di kanal Mulwala gitu ya. Nah, oke teman-teman, di sini mengandung unsur yang mubazir gitu ya, atau ketidakhematan. Kenapa? Di sini udah ada kata para, kemudian ada lagi kata anak-anak. Kalau mau penggunaan yang tepat itu para anak atau anak-anak gitu ya. Salah satunya harus kita hapuskan seperti itu. Makanya ini mubazir. Karena yang dia tanya tidak mubazir berarti kita cari yang efektif ya atau yang tepat. Opsi B, majalah Waktu memasukkan Jakarta ke dalam senarai daftar kota yang paling tinggi tingkat pencemarannya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita cek di sini masalah waktu gitu, majalah Waktu memasukkan Jakarta ke dalam senarai daftar kota yang paling tinggi tingkat pencemarannya. Nah, jadi ini bisa kita cek gitu ya. Nah, jadi di sini udah ada kata memasukkan gitu ya, kemudian ke dalam senarai daftar kota yang paling tinggi tingkat pencemarannya. Nah, jadi di sini teman-teman udah ada kata paling tinggi gitu ya. Kemudian jangan ada kata tingkat lagi. Kata tingkat itu sudah menunjukkan dia urutan tinggi gitu ya. Nah, jadi ini adalah mubazir. Kayak kita cek option berikutnya. Salah satu rute dengan pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Jangan menggunakan kata sekali gitu ya. Karena sangat luar biasa di sini sudah mengandung kata yang mubazir ketika kamu tambahkan dengan kata sekali gitu ya. Nah, karena luar biasa itu sudah menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, semua peserta lomba balap sepeda itu mendapat cenderamata. Nah, jadi di sini ada kata semua gitu ya. Kemudian peserta lomba balap sepeda itu mendapat cenderamata. Oke, jadi di sini disebutkan ada kata semua gitu ya. Nah, jadi di sini ada kata semua, kemudian ada peserta. Jadi semua peserta itu sudah sebenarnya kalau kamu masukkan kata peserta itu udah keseluruhan gitu ya, peserta lomba balap. Nah, jadi kamu nggak usah pakai kata semua lagi karena itu mubazir. Jadi kalau kita cek yang tepat di sini adalah hadiah yang diperebutkan dalam balap sepeda itu antara lain telepon genggam, komputer jinjing dan lain-lain.
Nah, ini adalah jawaban yang tepat gitu ya. Jadi jawabannya opsi yang E. Oke, di sini kakak punya soal terakhir, silakan kalian jawab. Hasil jawabannya silakan kalian tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal terkait dengan pemahaman bacaan dan nulis. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa.